Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya part 4 semester genap khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Adapun tema kita kali ini yaitu tentang kritik musik. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari part ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek dalam pertunjukan musik sebagai objek kritik musik. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi beberapa kritik musik dalam kompetisi musik. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan dasar-dasar pengetahuan untuk melakukan kritik musik. Yang keempat, siswa dapat membedakan jenis-jenis kritik musik. Yang kelima, siswa dapat menguraikan manfaat jenis kritik pedagogi. Keenam, siswa dapat membedakan langkah-langkah dalam kritik musik. 7. Siswa dapat menguraikan hasil pengamatan sebagai bagian dari tahap deskripsi dalam kritik musik. 8. Menganalisis aspek musikal sebagai bagian dari tahap analisis formal dalam kritik musik. 9. Siswa dapat menguraikan hasil penafsiran terhadap nilai-nilai estetik dalam pertunjukan sebagai bagian dari tahap interpretasi dalam kritik musik. 10. Siswa dapat menyimpulkan atau memberi penilaian terhadap pertunjukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dalam kritik musik. 11. Mengkritisi suatu pertunjukan musik yang didasarkan pada pengetahuan, analisis, dan interpretasi terhadap objek kritik secara lisan. 12. Menguraikan kritik musik terhadap suatu pertunjukan musik dalam bentuk laporan tertulis. Pengertian kritik. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata kritik? Apakah kata kritik memiliki arti negatif atau sebaliknya? Bersifat membangun atau justru membuat orang takut atau marah? Bersifat menjatuhkan atau justru mendukung rasa percaya diri seseorang? Apakah kritik? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, kritik diartikan sebagai kecaman, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik akan membawa ke arah kemajuan jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Kritik bagi sebuah karya seni, baik koreografi, komposisi sastra, rupa, dan artefak lainnya adalah suatu hal yang utama untuk kemajuan positif. Berdasarkan pengertian dari sumber itu, maka kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Dengan kata lain, kritik musik dalam pertunjukan seni memperlihatkan objek dari kritik, yaitu musik, yang berhubungan dengan nada, ritme, harmoni, intensitas, warna suara,
interpretasi, dan ekspresi. Pernahkah kamu menyaksikan acara Indonesian Idol atau Akademi Fantasi Indonesia? Atau Indonesia Mencari Bakat? Atau kontes dangdut Indonesia? Atau bentuk kompetisi lainnya yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta nasional? Pernahkah kamu menyaksikan komentar yang diberikan beberapa juri setelah mendengar bagaimana seorang penyanyi memproduksi suaranya? Peranan juri dalam suatu kompetisi atau pertunjukan musik dapat disamakan dengan orang yang memberi kritik atau kritikus. Kritikus tidak hanya dipandang sebagai penilai, tetapi juga sebagai apresiator, yaitu seseorang yang dapat menghargai karya yang sedang ia amati. Dengan kata lain, seorang kritikus tidak hanya dapat menilai produksi musik sebagai baik atau buruk, tetapi juga dapat menguraikan atau menjelaskan mengapa ia menilai musik itu baik atau buruk. Seorang kritikus harus memiliki beberapa kemampuan dasar. Di antaranya, pertama, seorang kritikus harus memiliki kemampuan atau pengalaman untuk mengobservasi atau mengamati suatu lagu dengan teliti. Kedua, seorang kritikus harus memiliki kemampuan atau pengalaman mendengarkan lagu dari beragam genre musik seperti pop, jazz, klasik barat, keroncong, dangdut, tradisi, dan lain-lain. Tidak hanya memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang lagu dari beragam jenis atau genre musik, tetapi seseorang kritikus harus memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang gaya lagu dari masing-masing genre. Ketiga, seorang kritikus harus memiliki wawasan untuk memahami bagaimana suatu lagu atau musik sebaiknya dihasilkan oleh musisi atau penyanyi atau pemain musik sehingga terdengar lebih menarik lagi bagi penonton atau pendengar. Jenis kritik musik dalam pembelajaran. Dalam bukunya Kritik Seni Rupa, Sam C. Bangun tahun 2011 mengemukakan 4 jenis kritik seni, yaitu kritik jurnalistik, pedagogik, ilmiah, dan populer. Berdasarkan nama jenisnya, apakah kamu mengerti apa pengertian dari keempat jenis kritik tersebut? Di antara keempat jenis kritik itu, dalam bab ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan pada kritik pedagogik. Biasanya objek kritik adalah karya musik para siswa, baik yang dimainkan, dinyanyikan secara individual atau solo, maupun kelompok. Tujuan dari kritik pedagogik adalah untuk memotivasi bakat dan potensi siswa di sekolah, atau Bangun dalam bukunya tahun 2011. Mengapa kita perlu memahami kritik pedagogik? Mengapa kritik pedagogik dipandang dapat memotivasi bakat dan potensi siswa di sekolah? Sebagai bagian dari proses pembelajaran, di satu sisi kritik pedagogik bertujuan untuk membuat siswa yang dikritik mengetahui kekurangannya dalam bermain musik dan memahami mengapa kekurangan itu terjadi. Selain itu, kritik pedagogik bertujuan untuk memberi pengalaman pada siswa yang dikritik maupun siswa yang mengkritik untuk belajar berargumentasi atau berani mengemukakan pandangannya tentang musik atau lagu. Melalui pemahaman tentang kritik pedagogik, seorang siswa tidak hanya dapat menilai hasil karya musik siswa lain dengan mengatakan benar atau salah, bagus atau tidak bagus saja, tetapi siswa tersebut dapat memberi penjelasan atas penilaiannya tersebut sebagai upaya untuk memotivasi bakat dan potensi siswa lainnya.
Langkah-langkah dan penulisan kritik musik. Bagaimana cara menyampaikan kritik musik? Kritik itu dapat terungkap lewat cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Yang kedua, kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Ketiga, kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar, mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. 4. Ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. 5. Dan bagaimana kritik pedagogi dilakukan dalam pembelajaran musik di sekolah. Berdasarkan teori kritik yang dimukakan oleh Feldman tahun 1967, sebagaimana dikutip oleh Bangun tahun 2001 dalam teori kritik seni dikenal ada 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap deskripsi. Mengacu pada suatu proses pengumpulan data yang secara langsung diperoleh oleh kritikus. Dalam tahap ini, kritikus hanya mengemukakan hasil pengamatannya terhadap suatu objek, yaitu musik atau pertunjukan musik. Yang kedua, tahap analisis formal. Mengacu pada suatu proses analisis yang dilakukan oleh siswa yang memberi kritik atau kritikus terhadap musik yang dimainkan. Dalam tahap ini, kritikus mengemukakan hasil analisisnya tentang bunyi yang dihasilkan, baik nada, ritme, harmonisasi akor, dinamika atau warna suara dari musik atau lagu yang dimainkan. Dengan kata lain, tahap analisis formal ini lebih menekankan pada elemen-elemen musik yang dimainkan. Yang berikutnya itu tahap interpretasi. Mengacu pada suatu proses ketika kritikus memaknai musik berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukannya dengan teliti. Menurut Bangun 2011, tahap ini juga tidak bertujuan untuk menilai musik yang diamati. Tahap evaluasi. Mengacu pada suatu proses ketika kritikus menyatakan pandangan atau kritiknya terhadap musik yang dimainkan. Pada tahap inilah kritikus memberi penilaian. Namun penilaian diberikan oleh seorang kritikus, bukan penilaian yang subjektif, yang tidak berdasar, tetapi penilaian yang dilatar belakangi oleh pemahaman mendalam terhadap musik, kemampuan menganalisis musik, dan kemampuan memaknai musik yang dimainkan. Mengkomunikasikan kritik musik. Kritik musik tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis, kritik musik sebaiknya memiliki sistematika penulisan yang mencakup beberapa hal, antara lain 1. Pendahuluan. Pada bagian ini, kemukakan latar belakang kritik yang berhubungan dengan pengalaman yang kamu peroleh setelah menyaksikan suatu konser musik. Dalam konser musik itu, kamu berperan sebagai pendengar, bukan pemain. Genre musik dalam konser itu sebaiknya merupakan genre musik yang kamu pahami dengan baik. Dua, deskripsi. Pada bagian ini, tuliskan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pertunjukan atau konser musik itu. Misalnya, tuliskan tanggal, waktu, dan lokasi pertunjukan. Siapa pemain musiknya? Apa yang kamu saksikan dalam pertunjukan itu? Jenis atau genre musik apa yang mereka mainkan? Kondisi akustik ruang pertunjukan, tata panggung, dan sebagainya yang dapat kamu amati secara konkret. Ketiga, analisis. Pada bagian ini, fokuskan pada musik yang dimainkan.
Kamu amati bagaimana cara pemain musik memainkan karya-karya musik atau lagu mereka, seperti kemampuan musikal masing-masing. Pemain dalam memainkan musik, mengekspresikan musik, menginterpretasikan musik, keharmonisan dan keseimbangan permainan musik, pengkalimatan atau phrasing lagu, intonasi, dan lain-lain. 4. Interpretasi. Pada bagian ini kamu harus dapat memaknai musik atau lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik tersebut. Pemaknaan musik yang dimainkan dalam pertunjukan yang kamu saksikan tidak dapat terjadi apabila kamu tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang musik, pencipta, nilai-nilai estetik, dan pemahaman budaya yang terjadi ketika karya musik dihasilkan. Dalam bagian ini, kamu dituntut untuk memiliki beragam referensi yang diperoleh dari beragam sumber untuk melengkapi pengetahuan yang kamu miliki sebagai upaya untuk mengungkapkan makna dari musik yang dimainkan. 5. Evaluasi. Pada bagian ini kamu baru dapat memberi penilaian terhadap pertunjukan atau konser musik yang kamu saksikan. Namun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penilaian yang kamu tuliskan pada bagian ini bukan berupa penilaian pribadi atau subjektif, tetapi dilandaskan pada analisis dan interpretasi yang telah kamu lakukan dalam tahap sebelumnya. Di akhir pembelajaran ini tentunya ada tugas siswa, tugas yang harus kalian lakukan. Buatlah laporan kritik seni atas suatu pertunjukan kolaborasi 4 unsur seni, yaitu seni musik, tari, rupa, dan seni teater. Namun fokuskan kritik tersebut pada aspek musikalnya saja. Uraian dalam laporan kritik musik kamu diharapkan dapat mencakup pendahuluan, latar belakang penentuan judul kritik, deskripsi fakta-fakta yang ditemui dalam pertunjukan, lalu ada analisis, pemfokusan pada aspek musik dan nilai-nilai estetis antara musik gerakan, musik kostum, properti, dan musik teater. Ada interpretasi, pembahasan atau penafsiran atau nilai-nilai estetik dalam hubungan antara seni yang didukung oleh beragam referensi. Kesimpulan atau evaluasi. Penilaian terhadap pertunjukan seni secara utuh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah dilakukan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.